Niatkanlah dalam hati kalau buka warung itu harus bertujuan untuk mencari ibadah. Selain ibadah juga bertujuan tentunya yaitu mencari keuntungan atau profit. Nah, nanti lama-lama bakal ada dampaknya, yaitu kita ikhlas, kita ridho gitu kan, dalam berusaha warung sembako ini. Nanti nanti berdampak ya, eh, para pengunjung mau banyak ataupun sedikit kita menjadi ikhlas. Dampaknya kayak gitu. Terus bagaimanakah kalau kita sudah berusaha menjaga tapi masih sepi, masih belum ada begitu banyak pembelinya? Nah, ini ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam mengelola sebuah toko sembako. Bagaimanakah langkah strategisnya supaya lama kelamaan warung kita pembelinya semakin banyak? Ikuti terus videonya sampai selesai. Langkah strategis pertama yaitu adalah template warung. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah tampilan warung. Misalkan kayak kita kalau ngebayangin minimarket modern ya, kayak Alfa atau Indomaret. Coba bayangin, template atau tampilan minimarket itu kan boleh dibilang keren gitu ya dilihat ya. Dia itu kan tampilan dari luarnya, kalau dilihat dari luar gitu kan, kalau orang-orang lewat kayaknya dilihatnya menarik gitu. Kalau misalkan kita naik kendaraan lewat kayaknya dilihatnya unik gitu, menarik menarik perhatian gitu. Nah, jadi usahakan kita template warung kita seperti ya minimal kayak Alfamart atau Indomaret dengan cara memasang papan nama. Nah, kalau di toko yang saya kelola ini memang belum ada papan namanya. Ya, dikarenakan memang belum ada modal, tapi untuk selanjutnya saya pasti akan membuat papan nama papan nama di warung yang kita kelola, biar biar apa, bertujuannya itu mencari perhatian banyak orang. Jadi ketika orang lewat, wow, ada papan namanya gitu kan, gede gitu di warung kita gitu. Jadi orang ngelihat dulu hari ini, mungkin esok mereka akan coba datang ke warung kita. Ada apa sih nih warung kita, kok kayaknya dilihatnya keren gitu. Itu yang pertama, masalah tampilan warung ya, biar dilihatnya enak dipandang mata. Langkah strategis yang kedua yaitu masalah harga. Nah, harga merupakan langkah yang paling tepat, paling jitu gitu untuk menarik perhatian orang-orang untuk datang kembali ke warung kita. Pasanglah harga semurah mungkin. Yang penting kan judulnya kita tetap untung dan mendapatkan profit ya, meskipun kecil tapi yang penting kita bikin heboh dulu gitu, harga murah, asal tidak merugikan warung yang kita kelola. Kan ada tuh warung yang pasang harga semaunya aja gitu. Semaunya semaunya itu maksudnya gimana? Maksudnya itu kadang-kadang ada yang harganya murah, ada yang harganya mahal. Harga murah itu biasanya mereka memasang eh, produk-produk kayak sembako gitu, misalkan beras, minyak,
rokok, apalagi ya, hmm, Indomie instan gitu, Indomie ya, mie instan dan yang sejenis yang kira-kira lakunya itu cepat atau fast moving gitu. Padahal kan harusnya kalau mau murah semuanya harus kita pukul rata murah. Sama seperti yang saya kelola di warung ini. Enggak semuanya saya beda-bedain harga gitu kan. Marginnya itu ya diambil kecil gitu kan. Kayak misal ATK saya hargain ya standarnya aja gitu, jangan di up. Misalkan modalnya 2.000 kita up jadi 4.000, jadi untungnya 2.000 jadi jualnya 4.000. Enggak, kalau saya paling ya standar aja ambil untung 500 atau 1.000 rupiah per item. Itu langkah kedua strategi supaya warung kita semakin hari semakin ramai. Langkah strategi selanjutnya yang ketiga adalah berbuat baik. Nah, sebagai pengelola warung sebaiknya kita harus berbuat baik sama pembeli atau pelanggan kita. Jangan kaku gitu, jangan keras kepada pembeli. Misalkan gini, ada pembeli yang membeli barang, setelah dihitung ternyata uangnya kurangnya itu misalkannya 1.000 atau 2.000 rupiah. Nah, apa tindakan kita? Sebaiknya yang harus kita lakukan adalah biarkan saja itu kurang, jangan kita terlalu kejam lah. Kalau kurang, kalau bisa dibayar harus kontan gitu. Nah, kalau saya nggak begitu. Kalau saya sih kalau misalnya kurang ya udah biarin aja, berarti emang duitnya itu emang kurang, mau diapain lagi gitu kan. Nanti kan suatu saat dia pasti akan membayarnya gitu. Jadi selain itu juga kita harus tetap menjaga hubungan dengan pelanggan kita gitu kan, pelanggan setia kita gitu. Jangan sampai gara-gara itu kita image warung kita menjadi kurang ramah kepada pembeli. Contoh lainnya yaitu kalau kita berbuat baik adalah ketika ada yang beli, misalkan yang beli anak-anak nih gitu ya. Anak-anak kan sukanya beli semaunya aja gitu kan. Sedangkan yang uang yang dibawa itu kurang gitu. Misalkan di sini saya sering kedapatan anak-anak tuh beli es krim, uangnya 1.000 dan harga es krimnya itu 2.000. Apa tindakan kita? Ya udah dibawa aja gitu es krimnya, uangnya 1.000. Toh nanti dia bakal dilihat sama orang rumah gitu, ternyata uangnya itu emang kurang gitu. Bukan berarti kita lantas langsung rugi, enggak, sebenarnya enggak rugi sih, cuman pada saat sementara aja gitu kita uangnya kurang di saat bocah itu beli es krim. Soalnya kalau nggak dikasih itu bocah jadinya nangis gitu kan. Daripada nangis yang penting kita kasih aja, lalu mereka pulang deh. Itu yang ketiga. Langkah selanjutnya atau yang terakhir yaitu kita memberikan hadiah. Nah, hadiah ini atau strategis yang keempat yaitu kita memberi hadiah. Hadiah ini kita berikan kepada pelanggan-pelanggan kita, yaitu setiap setahun sekali. Kapan dikasihnya? Yaitu pada saat hari raya Idul Fitri. Berikanlah hadiah atau semacam THR lah istilahnya. Kasihlah semampu yang kita punya gitu. Jangan memaksakan diri kasih segede-gedenya gitu, enggak. Ya semampunya kita aja gitu. Kalau ngasih mampunya segini ya kita kasih segini, jangan dikasih segitu. Jadi nanti itu jadi kita yang repot sendiri.
Oke, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang langkah-langkah strategis supaya setiap hari warung kita selalu ramai pembelinya. Semoga apa yang saya sampaikan mengerti maksudnya dan bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada semua yang menonton video ini. Saya akhiri, salam sembako Indonesia.